Di sepanjang sejarah bangsa Indonesia, perjuangan untuk mewujudkan negara yang demokratis, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bukanlah perjalanan yang mudah. Reformasi tahun 1998 adalah titik balik penting, momen ketika rakyat bersuara lantang menuntut perubahan menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Video ini akan mengajak kita melihat lebih dalam tentang bagaimana reformasi lahir, bagaimana perjalanan penegakan HAM di Indonesia berkembang, serta tantangan apa saja yang masih harus kita hadapi hingga hari ini. Yang pertama, kita mulai dari akar reformasi, yaitu krisis dan tuntutan rakyat. Menjelang tahun 1998, Indonesia berada di titik kritis. Krisis ekonomi Asia menghantam keras, harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Rupiah terjun bebas dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Namun sesungguhnya, krisis ekonomi hanyalah pemicu dari masalah yang sudah lama menumpuk. Korupsi yang merajalela, sistem politik yang otoriter, kebebasan berpendapat yang dibatasi, dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi tanpa penyelesaian yang jelas. Di tengah kondisi itu, mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia mulai turun ke jalan menyuarakan tuntutan reformasi. Seruan mereka sederhana namun kuat: turunkan harga, hentikan korupsi, dan wujudkan pemerintahan yang demokratis. Pada Mei 1998, demonstrasi mahasiswa mencapai puncaknya. Ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR, menuntut Presiden Soeharto untuk lengser. Setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei tahun 1998. Momen itu menandai dimulainya era reformasi, sebuah era yang menjanjikan perbaikan struktur politik, penegakan hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Lalu setelah kejatuhan Orde Baru, pemerintah baru menghadapi tugas barat, yaitu membangun kembali sistem politik nasional yang selama puluhan tahun bersifat sentralistik dan otoriter. Arah utama reformasi meliputi demokratisasi politik, yaitu Indonesia membuka ruang bagi berdirinya banyak partai politik, melaksanakan pemilihan umum multipartai, dan menetapkan pemilihan presiden secara langsung. Lalu yang kedua, desentralisasi pemerintahan. Kekuasaan tidak lagi hanya terpusat di Jakarta, daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan domestik mereka. Lalu yang ketiga, pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menangani kasus-kasus korupsi besar yang sebelumnya sulit disentuh hukum. Yang keempat, penguatan lembaga penegak hukum dan HAM. Dibentuknya Komnas HAM, Pengadilan HAM, serta berbagai regulasi baru yang mengatur perlindungan hak warga negara. Reformasi bukan sekedar pergantian presiden, ini adalah usaha besar menata kembali fondasi negara agar lebih demokratis dan lebih manusiawi. Lalu salah satu tuntutan besar masyarakat pasca reformasi adalah penegakan HAM, terutama terhadap berbagai kasus pelanggaran berat di masa lalu. Yang pertama, pelanggaran HAM masa Orde Baru. Beberapa kasus yang mendapat sorotan luas antara lain peristiwa 1965 sampai 1966, lalu penembakan misterius tahun 1982 hingga 1985, lalu juga tragedi Tanjung Priuk, juga ada kasus Talang Sari, lalu penghilangan orang secara paksa tahun 1997 hingga 1998, dan yang terakhir tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Keluarga korban dan para aktivis HAM bertahun-tahun menuntut penyelesaian, meminta negara menghadirkan keadilan dan mengungkap kebenaran. Namun, penyelesaian kasus-kasus ini berjalan lambat karena berbagai hambatan hukum dan politik. Kemajuan yang dicapai meskipun tak sedikit tantangan, era reformasi membawa sejumlah perubahan positif. Yang pertama, kebebasan pers meningkat tajam, sehingga media dapat mengkritik pemerintah tanpa takut dibredel. Selanjutnya, munculnya banyak organisasi masyarakat sipil yang aktif mengawasi pemerintah dan memperjuangkan hak warga negara.
Lalu juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM dibentuk untuk mengadili pelanggaran berat. Dan yang terakhir, akses bantuan hukum semakin luas, yaitu termasuk bagi warga miskin dan kelompok rentan. Tantangan baru di era modern, yaitu penegakan HAM bukan hanya soal masa lalu. Di era digital dan globalisasi, muncullah tantangan baru. Yang pertama, kekerasan aparat dalam demonstrasi. Yang kedua, kasus intoleransi dan diskriminasi. Yang ketiga, persekusi terhadap kelompok minoritas. Yang keempat, ancaman terhadap kebebasan berekspresi di media sosial. Yang kelima, masalah agraria dan konflik lahan. Yang keenam, isu Papua yang kompleks. Yang ketujuh, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi. Perjalanan penegakan HAM adalah proses yang tidak pernah berhenti. Reformasi membuka pintunya, tetapi kerja keras untuk menjaganya harus terus dilakukan. Reformasi dalam kehidupan kita, yaitu dampak nyatanya lebih luas, lebih dari 2 dekade berlalu. Reformasi telah membawa pengaruh besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang pertama, demonstrasi lebih terbuka. Kini, rakyat bisa memilih pemimpin secara langsung. Suara setiap warga memiliki nilai yang sama dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, ruang kritik yang lebih luas. Media sosial dan platform digital membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi pemerintah, menyampaikan pendapat, dan memperjuangkan hak-haknya. Yang ketiga, munculnya generasi baru yang melek HAM. Anak muda kini makin peduli sosial, isu kesetaraan, lingkungan, keadilan hukum, dan hak-hak kelompok rentan. Gerakan-gerakan baru seperti advokasi lingkungan, feminisme, hingga inisiatif bantuan hukum komunitas tumbuh subur di era reformasi. Lalu yang keempat, meningkatnya kesadaran hukum. Masyarakat semakin paham bahwa mereka mempunyai hak yang dilindungi undang-undang, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan adil dari aparat negara. Lalu apa yang masih harus diperjuangkan? Jadi meskipun sudah banyak kemajuan, masih banyak pekerjaan rumah dalam penegakan hukum HAM di Indonesia. Tantangan yang perlu kita hadapi bersama antara lain penyelesaian pelanggaran HAM berat, yaitu para korban dan keluarganya masih menanti keadilan negara. Perlu memastikan penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum maupun non-yudisial yang berkeadilan dan transparan. Lalu penguatan institusi penegak hukum. Polisi, jaksa, dan lembaga peradilan harus terus direformasi agar benar-benar bebas dari korupsi dan intervensi politik. Lalu perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Di era digital, kebebasan berekspresi harus dilindungi sekaligus diimbangi dengan tanggung jawab dan literasi digital yang kuat. Lalu juga yang keempat, perlindungan kelompok rentan. Perlindungan kelompok rentan antara lain perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas masih sering menjadi korban diskriminasi. Yang kelima, pendidikan HAM sejak dini. Tanpa pemahaman HAM yang kuat dalam pendidikan, reformasi hanya menjadi cerita sejarah, bukan budaya yang hidup dalam masyarakat. Sebagai penutup, reformasi bukan sekadar peristiwa politik pada tahun 1998. Reformasi adalah perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk membangun negara yang lebih adil, demokratis, dan manusiawi. Penegakan HAM adalah fondasi penting dalam perjalanan itu. Ia adalah cermin martabat bangsa. Kita semua, pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan setiap warga negara mempunyai peran untuk memastikan bahwa nilai-nilai reformasi tetap hidup. Semoga video ini dapat menjadi pengingat bahwa demokrasi dan hak asasi manusia bukanlah hadiah, tetapi perjuangan yang harus dijaga setiap hari. Karena tanpa HAM tidak ada demokrasi, dan tanpa demokrasi tidak ada masa depan yang benar-benar bebas. Sekian, terima kasih.